Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda Islam yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang Perang Tabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Tabuk atau Al-Usrah. 1. Asal-usul penamaan Tabuk. Dengan menggunakan sanad yang berujung pada Mu'adz, Muslim menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Insya Allah kalian besok akan pergi menuju mata air Tabuk, dan sesungguhnya kalian tidak akan sampai di sana pada senja hari. Maka bila sudah sampai di sana, janganlah kalian menyentuh airnya sedikit pun sebelum aku tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menamakan tempat itu Tabuk sebelum ada seorang pun yang datang ke sana. 2. Asal-usul penamaan Perang Al-Usrah. Penamaan Perang Tabuk dengan Al-Usrah bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanad periwayatan yang sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa menuturkan, sahabat-sahabatku mengutusku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta hewan-hewan kendaraan yang mereka pakai saat menjadi laskar Al-Usrah atau saat kesulitan, yaitu pada Perang Tabuk. Selain itu, Bukhari sendiri memberi judul bab yang memuat hadis-hadis tentang perang ini dengan bab Ghazwah Tabuk wahia Ghazwah Al-Usrah, bab Perang Tabuk atau perang saat kesulitan. Hadis dari Al-Asy'ari tersebut berdasarkan kenyataan yang terjadi pada Perang Tabuk ini, yaitu kondisi pasukan muslimin yang tengah mengalami kesulitan logistik. Muslim juga menuturkan satu riwayat dari Abu Hurairah yang menceritakan kesulitan yang dihadapi pasukan muslimin di tengah perjalanannya menuju Perang Tabuk. Disebutkan dalam Perang Tabuk ini, pasukan muslimin mengalami kesulitan logistik dan perbekalan. Terbukti mereka sempat harus memeras biji-bijian hanya untuk memperoleh setetes air minum. Dalam sebuah riwayat lain dituturkan bahwa pasukan muslimin harus meminta izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih binatang tunggangan untuk mereka makan. Kesulitan ekonomi dan logistik pasukan muslimin waktu itu juga diceritakan oleh Al-Quran. Dalam firman-Nya, sungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. 3. Waktu Perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju ke medan Perang Tabuk pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, atau kurang lebih 6 bulan sepulang beliau dari pengepungan Taif. 4. Penyebab Perang Tabuk. Waqidi dan Ibnu Sa'ad menuturkan, Arkian, Heraklius telah memobilisasi pasukan yang terdiri dari bangsa Romawi dan beberapa kabilah Arab yang menjadi sekutunya. Demi mendengar kabar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan membawa pasukan muslimin untuk menghadapi mereka. Sementara itu, Al-Yaqubi mengatakan bahwa penyebab Perang Tabuk adalah dalam rangka menuntut balas atas kematian Ja'far bin Abi Thalib. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Asakir, sebab keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Tabuk adalah karena ucapan bangsa Yahudi yang bernada menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syah dan mereka berkata kepada beliau sebagaimana berikut, jika engkau memang benar seorang nabi, pergilah ke wilayah Sam. Di sanalah medan Al-Mahsyar dan tanah para nabi. Hal ini sengaja dilakukan bangsa Yahudi untuk memancing kaum muslimin agar keluar dari Madinah dan mempertemukan kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Tabuk, turunlah ayat-ayat dari surah Bani Israel yang diantaranya berbunyi, dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya. Ayat ini menjelaskan kepada kaum muslimin tentang sikap bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang kembali ke Madinah, di mana kematian dan padang Al-Mahsyar berada. Ibnu Katsir menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Memerangi bangsa Romawi adalah karena mereka umat yang paling dekat dengan Islam. Umat yang paling diutamakan sebagai sasaran dakwah dikarenakan kedekatan mereka dengan Islam dan para pemeluknya, dan juga karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." Pendapat yang dikemukakan Ibnu Katsir ini lebih mendekati kebenaran, apalagi perintah jihad adalah bermakna memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya adalah ahlul kitab yang menghalangi jalan dakwah dan menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin seperti yang dituturkan para ahli sejarah. 5. Pendanaan perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk ikut menyokong pendanaan perang ini. Pasalnya jarak yang harus ditempuh untuk mencapai markas musuh sangat jauh dan pasukan yang akan dibawa pun berjumlah sangat besar. Dalam anjurannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sukarelawan yang bersedia membantu. Walhasil, himbauan tersebut membangkit semangat setiap sahabat untuk ikut menyumbang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Utsman bin Affan adalah penyumbang terbesar. Hal ini disebutkan oleh sejumlah hadis dan warta sahabat. Di antaranya adalah riwayat yang disebutkan Bukhari dalam kitabnya yang menceritakan waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ikut membantu perbekalan perjalanan seluruh pasukan Al-Usrah, maka baginya surga." Maka Utsman pun menyediakan seluruh kebutuhan logistik pasukan ini. Dalam riwayatnya Abu Abdurrahman As-Silmi menuturkan, Utsman radhiyallahu an berkata kepada orang-orang yang mengepung rumahnya saat peristiwa Ad-Dar, "Tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa menyediakan perbekalan pasukan Al-Usrah, maka baginya surga, dan ketahuilah akulah yang menyediakannya." Maka para pengepung itu pun membenarkan perkataannya. Melalui jalur periwayatan yang sama, Tirmizi juga meriwayatkan dengan redaksi yang berbunyi, "Aku ingatkan kalian kepada Allah. Tidakkah kalian pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pasukan Al-Usrah, siapa yang mau memberikan sumbangan yang pasti diterima Allah, sedang kaum muslimin saat itu sedang krisis dan kesulitan, lalu aku menyediakan perbekalan pasukan itu." Para pengepungnya pun menjawab, "Ya, benar." Dari jalur lainnya berasal dari hadis Sumamah bin Huzn dikatakan, "Aku ingatkan kalian kepada Allah dan Islam, maka tidak ingatkah kalian bahwa aku telah menyediakan perbekalan pasukan Al-Usrah dari hartaku?" Orang-orang yang mengepungnya menjawab, "Ya, engkau benar adanya." Diriwayatkan sumbangan Utsman waktu itu mencapai 1000 dinar. Ketika Utsman membawa sumbangannya ke dalam kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membolak-balik sumbangan tersebut dan berkata berkali-kali, "Semoga apa yang diperbuat Ibnu Affan ini tidak akan mengakibatkan keburukan kepadanya setelah hari ini." Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Utsman radhiyallahu an menyerahkan bantuan berupa barang-barang seperti unta dan perlengkapannya. Hal ini tidak perlu diperdebatkan, sebab semua ahli hadis dan ulama sejarah telah sepakat bahwa Utsman telah diakui para sahabat sebagai penyumbang perbekalan terbesar pasukan Al-Usrah. Sementara itu Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 2000 dirham atau separuh dari harta kekayaannya demi mencukupi kebutuhan perbekalan pasukan Al-Usrah, sedangkan Umar menyumbangkan 100 uqiyah. Karena merasa malu, beberapa kaum muslimin yang fakir sempat ada yang memaksakan diri untuk ikut berpartisipasi memberikan sumbangan. Oleh orang-orang munafik, tindakan mereka ini sempat menjadi bahan olok-olok. Diriwayatkan Abu Uqail datang untuk menyumbang setengah sak kurma. Kemudian datang lagi seorang sahabat dengan menyumbang lebih dari yang diberikan Abu Uqail. Melihat hal itu, orang-orang munafik mengejek keduanya seraya berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sedekah orang seperti dia." Sedangkan penyumbang yang kedua itu tak lain hanya ingin pamer saja. Lalu turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang yang mukmin, yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Datang pula Abu Kaitsamah Al-Ansari dengan 1 sak kurma. Orang-orang munafik itu menghinanya juga. Ada kemungkinan penghinaan atau olok-olok inilah yang dimaksud oleh sebuah hadis At-Tabari yang bercerita mengenai sumbangan Ibnu Auf. Hadis ini menyebutkan bahwa ada seorang pria dari kaum Ansar yang berkata, "Sesungguhnya aku hanya memiliki 2 sak kurma, 1 sak untuk tuanku dan 1 sak lagi untuk keluargaku." Orang-orang munafik pun mencibirnya dan mengatakan, apa yang diberikan Ibnu Auf ini lain hanyalah ria semata. Mereka juga mengatakan, bukankah Allah tidak butuh 1 sak ini? Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat,
Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Jelas kiranya dari keterangan ini bahwa orang-orang munafik menuduh kaum muslimin yang kaya berbuat ria dan menghina sedekah kaum muslimin yang miskin. Diriwayatkan bahwa Utsbah bin Zaid bin Harithah ketika tidak dapat memiliki apapun untuk disumbangkan, ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak punya apa-apa untuk aku sedekahkan. Ya Allah, sesungguhnya aku akan menyumbangkan harga diriku kepada orang yang mau menerimanya." Besok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang untuk memanggilnya. Berserulah orang ini, "Mana orang yang hendak menyedekahkan harga dirinya kemarin?" Ulbah pun berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Telah kuterima sedekahmu." Ulbah bin Zaid adalah salah satu dari 7 orang mukminin yang menangis al-bukain saat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta petunjuk tentang apa yang harus mereka sumbangkan dalam perang ini. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemukan sesuatu pun dari mereka yang dapat disumbangkan. Mereka pun akhirnya kembali dengan air mata berlinang dan sedih lantaran tidak memiliki apa-apa untuk disedekahkan. Syahdan, orang-orang Muslim dari suku Al-Ash'ari, mengutus Abu Musa Al-Ash'ari untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guna meminta sesuatu yang bisa dijadikan kendaraan tunggangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang dalam keadaan marah. Abu Musa pun tidak memperoleh apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kaumnya. Pulanglah Abu Musa menemui kerabatnya dengan perasaan sedih. Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Bilal untuk menemui Abu Musa. Bilal pun pergi mendatangi Abu Musa dan memberinya 6 ekor unta yang dibeli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Sa'ad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim unta-unta itu agar dikendarai Abu Musa dan kaumnya. Al-Ash'ariyun dalam perang Tabuk. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi mereka 5 zaud setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima unta-unta rampasan perang. Beberapa riwayat menyebutkan terkait dengan sikap kaum Al-Bakain dan Al-Ash'ariyin tersebut, Allah berfirman, "Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedangkan mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Itulah gambaran tentang ketulusan dan keikhlasan para sahabat dalam mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk perjuangan jihad di jalan Allah pada masa Rasulullah SAW. Pada sisi lain, semua itu juga merupakan gambaran tentang penderitaan batin orang-orang mukmin sejati, manakala dirinya tidak bisa memberikan apapun untuk kepentingan perjuangan membela agama Allah atau untuk menjalankan kewajiban mereka terhadap agama. Sedangkan kaum muslimin yang miskin papa, lemah fisiknya, dan sakit maupun lanjut usia sehingga tidak bisa mengikuti peperangan kali itu pun tetap berupaya ikut berpartisipasi sesuai kemampuan mereka. Maka mereka pun senantiasa ikut menyertai perjalanan para mujahidin di jalan Allah dengan hatinya. Kelompok inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika bersabda, sesungguhnya di Madinah terdapat satu kelompok manusia yang apabila kalian menempuh satu perjalanan atau menjelajah sebuah lembah, maka mereka akan selalu berada bersama kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, benarkah mereka di Madinah? Rasulullah SAW menjawab, ya, mereka tetap berada di Madinah karena suatu rintangan yang tak bisa mereka elakkan. 6. Sikap orang-orang munafik terhadap perang Tabuk. Tatkala Rasulullah SAW mengumumkan perang dan mengajak para sahabat untuk memberikan sumbangan untuk perbekalan pasukan, orang-orang munafik justru melancarkan desas-desus dan isu-isu untuk meruntuhkan semangat kaum muslimin. Mereka berkata, kalian tidak usah pergi berperang di tengah udara panas terik seperti ini. Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan firman-Nya berkenaan dengan tindakan orang-orang munafik ini. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata,
Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui. Pada suatu hari, Rasulullah SAW yang sedang mempersiapkan diri untuk perang Tabuk bertanya kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, pernahkah engkau mengalami pertempuran dengan Bani Asfar?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk tidak ikut berperang dan jangan jerumuskan saya ke dalam fitnah. Demi Allah, kaum saya sudah sama-sama tahu bahwa tidak ada seorang lelaki pun yang sangat mengagumi kaum perempuan selain aku, dan saya khawatir kalau saya tidak mampu menahan diri jika saya melihat perempuan Bani Asfar." Rasulullah SAW pun berpaling darinya seraya bersabda, "Aku izinkan kamu untuk tidak ikut berperang." Lalu Allah pun berfirman, di antara mereka ada yang berkata, "Berilah saya keizinan untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir." Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Syahdan ketika beberapa orang munafik menemui Rasulullah SAW dan mengajukan alasan-alasan palsu agar diizinkan untuk tidak ikut berperang, untuk tidak ikut pergi berperang. Kemudian Rasulullah SAW menerima alasan mereka dan mengizinkan mereka untuk tidak ikut berperang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan Rasulullah SAW melalui firman-Nya, "Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya, dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta." Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mendapat informasi bahwa ada sekelompok orang munafik yang berkumpul di rumah Suailim al-Yahudi. Mereka ingin merusak semangat kaum muslimin agar meninggalkan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW pun menugaskan seseorang untuk membakar rumah Suailim itu. Tidak hanya itu saja, beberapa waktu sebelum perang Tabuk ini, orang-orang munafik juga berani menantang Allah dan Rasulnya dengan membangun sebuah masjid untuk berkumpul dan merencanakan persekongkolan mereka dalam rangka menghancurkan kaum muslimin. Bahkan di masjid itu pula mereka mengharapkan Abu Amir, seorang penjahat dari Romawi, agar datang ke Madinah dengan membawa pasukannya dan untuk menaklukkannya. Mereka juga dengan tanpa dosa mengklaim bahwa masjid itu mereka bangun untuk kepentingan dan kemudahan kaum fakir miskin, orang-orang lemah, dan mereka tidak mampu pergi berjalan ke masjid Rasulullah SAW untuk menunaikan ibadah salat. Dan untuk mengelabui niat dan tindakan busuk mereka itu, mereka pernah meminta Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat di dalam masjid itu. Akan tetapi sebelum Rasulullah SAW memenuhi undangan mereka itu, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu membongkar niat terselubung mereka itu, yakni ketika Allah menurunkan ayat-ayat berikut ini. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan," dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. "Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." Demi mendapatkan pemberitahuan gaib ini, Rasulullah SAW pun dengan tegas menolak undangan mereka untuk melakukan sholat di masjid tersebut. Bahkan Rasulullah SAW akhirnya membakar masjid tersebut sepulangnya dari perang Tabuk. Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang Rasulullah SAW untuk mensalatkan jenazah orang munafik. Larangan ini turun setelah Rasulullah SAW melakukannya atas jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul sepulang beliau dari Tabuk. Larangan ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan janganlah sekali-kali kamu mensolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Disebutkan bahwa provokasi kaum munafik tersebut akhirnya berhasil mempengaruhi sejumlah orang Islam untuk tidak ikut serta mengangkat senjata dalam perang Tabuk ini. Hal ini dapat kita lihat dari pengakuan Ka'ab bin Malik ketika berkata, "Sungguh setiap kali aku keluar rumah dan pergi berkeliling setelah keberangkatan Rasulullah SAW ke Tabuk, aku menjadi sangat bersedih. Pasalnya setiap orang yang kujumpai di jalan adalah mereka yang tidak ikut berperang karena kemunafikannya, atau orang dari kaum miskin dan lemah yang memang telah dimaafkan Allah."
Namun demikian ada pula sejumlah orang munafik yang tetap ikut pergi berperang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan maksud mencari kesempatan untuk menjegal kaum muslimin di tengah jalan, sebagaimana akan kita lihat nanti. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berupaya keras untuk mengajak seluruh kaum muslimin agar ikut mengangkat senjata dalam perang Tabuk ini. Hal ini pula yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit." Dan alasan keberatan mereka saat itu adalah dikarenakan sudah semakin dekatnya musim panen kurma, melimpahnya kurma yang akan dipanen, takut kepanasan, jauhnya jarak yang harus ditempuh, dan sulitnya medan perjalanan. Alasan-alasan inilah yang disebutkan Al-Quran dalam firman-Nya, "Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta." Jumlah terbanyak dari mereka yang tidak ikut dalam peperangan ini adalah dari golongan orang-orang Arab pedalaman dan orang-orang munafik. Sementara itu dari golongan mereka yang tidak ikut berperang karena halangan atau alasan yang dimaafkan Allah, tercatat lebih sedikit dari jumlah kelompok pertama. Namun ada juga 3 orang yang tidak beralasan sama sekali untuk tidak ikut serta dalam jihad ini. Tentang mereka ini akan kita lihat pada bab berikutnya. 7. Sikap kaum mukminin terhadap perang Tabuk. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan alasan perintah beliau yang berbeda dengan perintah-perintah beliau dalam perang-perang besar sebelumnya, yakni dengan mengajak kaum muslimin untuk segera bersiap-siap pergi berjihad, kaum mukminin pun tidak banyak bertanya lagi. Dengan semangatnya menggebu, mereka menyatakan diri akan menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kendati sesulit apapun rintangan dan medan yang akan dihadapi nanti. Bahkan mereka juga tidak tergoda sedikit pun untuk membatalkan niatnya lantaran berbagai kenikmatan duniawi yang akan segera melimpah di Madinah saat itu. Simaklah kisah Ali bin Abi Thalib yang tidak rela ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah keluarganya. Ali pun mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sudah sampai di wilayah Jurf. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, Anda tinggalkan aku bersama perempuan dan anak-anak kecil?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, Tidakkah engkau bersedia membuatmu dariku seperti Musa dengan Harun, meskipun sudah tidak ada lagi Nabi setelahku?" Begitu pula dengan Abu Khaythamah Al-Ansari, hatinya sempat bergejolak dan dihadapkan untuk memilih antara tetap tinggal di rumah atau pergi berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhirnya ia dengan tegar dan tegas memutuskan bahwa dirinya harus pergi bersama Rasulullah untuk semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang pengalamannya ini, Abu Khaythamah menuturkan, "Sah dan aku tidak turut menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berjihad, lalu aku masuk ke dalam kebun kurma milikku. Di sana aku lihat anjang-anjang telah disemprot dengan air dan kemudian aku juga melihat istriku. Kemudian aku berkata di dalam hati, sungguh ini tidak adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di tengah-tengah terpaan angin panas dan terik matahari yang menyengat, sedangkan aku berada di tengah-tengah tempat teduh dan sejuk begini. Sontak aku pun bangkit mengambil beberapa buah kurma matang dan pergi menyusul pasukan muslimin. Sesampainya dekat mereka, orang-orang melihatku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, itu Abu Khaythamah. Lalu ketika aku menyumpai beliau berdoa untukku. Diriwayatkan Arqian ketika hendak menyusul pasukan muslimin yang sudah berangkat ke Tabuk, unta Abu Dzar tiba-tiba berjalan lambat. Maka ia pun segera turun dari untanya dan mengangkat perbekalannya di atas punggungnya. Kemudian ia berjalan kaki mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di salah satu tempat, salah seorang tentara muslimin melihat seorang pria berjalan seorang diri. Lalu tentara itu memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar pemberitahuan tersebut dengan tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, itu adalah Abu Dzar. Ketika orang itu tiba, ternyata memang benar, orang itu adalah Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa untuk Abu Dzar, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan seorang diri, meninggal seorang diri dan dibangkitkan dari kuburnya kelak seorang diri pula. Ketika Abu Dzar tinggal di daerah Ar-Rabadzah,
Pada masa pemerintahan Utsman radhiyallahu an, ia hanya ditemani oleh istri dan seorang pembantunya. Abu Dzar berwasiat kepada mereka berdua agar memandikan dan mengkafaninya jika meninggal dunia. Kemudian mereka berdua harus meletakkan jenazahnya di tengah jalan dan meminta bantuan untuk menguburkannya kepada orang yang pertama kali lewat jalan itu. Istri dan pembantu Abu Dzar pun memenuhi wasiatnya. Ketika Abu Dzar wafat, Ibnu Mas'ud bersama rombongan penduduk Irak melewati jalan itu untuk pergi menunaikan umrah. Hampir saja unta-unta mereka menginjak jenazah Abu Dzar. Berdirilah sang pembantu menemui mereka dan berkata, "Ini adalah jenazah Abu Dzar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantulah kami untuk menguburkannya." Ibnu Mas'ud pun menangis seraya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar. Engkau berjalan seorang diri, meninggal seorang diri, dan dibangkitkan kelak dari kubur seorang diri pula." Ibnu Mas'ud bersama rombongannya pun segera turun dari unta dan memakamkan jenazah Abu Dzar. Setelah itu Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis tentang Abu Dzar ini kepada semua orang yang hadir di tempat itu, serta apa yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah perjalanan menuju perang Tabuk. Dan itu tak lain merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 8. Jumlah pasukan muslimin dalam perang Tabuk. Mengenai hal ini terdapat banyak sekali riwayat dan masing-masing berbeda-beda. Dalam riwayat Maqal yang bersumber dari Ka'ab bin Malik dituturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat berperang bersama kaum muslimin dalam jumlah lebih dari 10.000 orang. Dalam riwayat lain juga berasal dari Ka'ab dituturkan kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk sangat banyak. Ibnu Hajar mengatakan, menurut penuturan Hakim dalam kitab Al-Iqlil dari hadis Mu'az dikatakan, kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk dengan jumlah lebih dari 30.000 orang. Jumlah bilangan inilah yang ditegaskan dan dipegang teguh oleh Ibnu Ishaq. Waqidi meriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwa pasukan yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 30.000 tentara, 30.000 orang. Sedangkan dalam riwayat Waqidi yang lain disebutkan bala tentara yang ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 30.000 orang. Sedangkan yang mengendarai kuda berjumlah 10.000 orang. Dituturkan juga dari Abu Zu'rah Ar-Razi bahwa jumlah pasukan Tabuk adalah 40.000 orang. Mengomentari perbedaan periwayatan tersebut, Ibnu Hajar berkata, riwayat Maqal yang berasal dari Ka'ab mungkin bermaksud memaparkan jumlah tentara berkudanya saja. Sebab Abu Zur'ah pernah menuturkan bahwa jumlah pasukan Tabuk mencapai 70.000 orang. Menurut beberapa ahli sejarah yang menggabungkan pendapat Abu Zur'ah dan pendapat Abu Ishaq, dan Abu Zur'ah telah menghitung jumlah pasukan yang ikut dan yang diikuti, sedangkan Ibnu Ishaq hanya menghitung pasukan yang diikuti saja. Namun betapapun pendapat yang paling kuat dan paling masyhur adalah yang mengatakan pasukan Tabuk berjumlah 30.000 orang. Pendapat ini juga disepakati oleh beberapa besar ahli sejarah hidup dan peperangan Nabi seperti Ibnu Ishaq, Syekh Waqidi, dan Ibnu Sa'ad. 9. Orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Selain orang-orang yang memang benar-benar berhalangan dan orang-orang munafik, ada 3 orang sahabat yang tidak berpartisipasi dalam perang Tabuk tanpa alasan yang kuat. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi al-Amri, dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Mereka bertiga tidak ikut serta dalam perang Tabuk karena mereka sedang senang menunda-nunda pekerjaan dan cenderung berleha-leha alias malas. Ka'ab radhiyallahu an menuturkan kisah tentang ketidakikutsertaan dirinya dalam sebuah hadis panjang yang disampaikan oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya sebagaimana berikut. Inilah kisahku. Sungguhnya sangat kuat dan ringan bagiku untuk menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk itu. Bahkan aku berkali-kali sudah bersiap-siap untuk pergi bersama kaum muslimin. Namun kemudian aku pulang lagi dan membatalkan niatku. Lantas aku pun berkata kepada diriku sendiri, sebenarnya aku mampu melakukannya jika menginginkan. Hal itu masih terngiang-ngiang di benakku sampai orang-orang sibuk dan aku sendiri belum mempersiapkan apapun juga. Aku masih seperti itu hingga mereka berangkat meninggalkanku. Beberapa waktu kemudian aku ingin pergi dan menyusul mereka, tapi tidak segera aku lakukan. Duhai seandainya ketika itu aku melakukannya. Hal itu tampaknya belum menjadi takdirku. Kemudian apabila aku keluar rumah bertemu orang-orang setelah keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pergi berkeliling. Aku merasa sangat sedih karena aku tidak melihat selain orang yang tenggelam dalam kemunafikan atau orang yang datang dari kalangan masyarakat miskin dan lemah yang dimaafkan Allah. Ketika aku menerima kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan pulang, sehingga semangatku datang, terbersitlah dalam benakku untuk berkata bohong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, dengan apa aku bisa selamat dari murka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok? Aku pun meminta pandangan dari setiap orang bijaksana di keluargaku
Tatkala dikabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba, kedustaan luruh di dalam diriku. Aku pun bermaksud berkata jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika aku mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sinis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Kemarilah." Aku berjalan mendekat dan duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, "Apa yang membuatmu berhalangan ikut? Bukankah engkau telah menjual untamu?" Aku menjawab, "Benar. Sesungguhnya aku demi Allah bila berhadapan dengan orang selain engkau, niscaya aku bisa yakin terbebas dari murkanya dikarenakan alasannya akan aku ajukan. Bahkan aku pun akan berani mendebatnya. Akan tetapi demi Allah, hari ini aku sadar sepenuhnya bahwa bila aku berbicara dusta kepadamu, dan meskipun engkau menerima alasanku, niscaya hal itu akan tetap membuat Allah murka kepadamu karena aku. Dan apabila aku berkata jujur kepadamu, pasti engkau akan temukan bahwa aku hanya mengharapkan ampunan Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku saat itu tidak mempunyai alasan untuk tidak ikut berjuang bersamamu. Demi Allah, aku pun merasa berdosa ketika aku tidak pergi bersamamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Orang ini berkata jujur, maka tinggalkanlah kami hingga Allah menentukan hukuman untukmu." Lantas aku pun pergi, namun beberapa orang dari Bani Salamah bangkit mengikutiku dan mempersalahkan kejujuranku. Aku pun berkata kepada mereka, "Apakah ada orang yang berbuat sama denganku?" Mereka menjawab, "Ya, ada 2 orang yang berkata persis seperti perkataanmu." Juga dikatakan kepada mereka persis seperti apa yang dikatakan kepadamu. Aku bertanya, "Siapa mereka?" Orang-orang itu menjawab, "Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah." Mereka menyebutkan 2 nama orang saleh yang ikut berjuang dalam perang Badar. Mereka berdua adalah panutan bagiku. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga, sehingga orang-orang pun menjauhi kami dan sikap mereka terhadap kami berubah total. Bahkan sepertinya seluruh isi bumi ini telah mengucilkan kami dan menentang kami, padahal aku juga tidak mengenalnya. Kami lalui hal itu selama 50 malam. Kedua orang sahabatku tadi diam dan duduk saja di rumah mereka sambil menangis. Aku sendiri mencaci orang-orang dan membentak mereka. Suatu ketika aku keluar rumah. Aku pergi untuk menunaikan sholat berjamaah bersama kaum muslimin lainnya. Aku juga berkeliling bersama kaum muslimin. Aku mengelilingi pasar-pasar. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang mau berbicara kepadaku. Kemudian aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk di tempatnya selesai sholat. Aku berkata dalam hatiku, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Lantas aku sholat di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mencuri-curi pandang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku memulai sholatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepadaku. Ketika aku menoleh ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya dariku. Ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang warga negara Syam datang membawa makanan yang dijualnya di Madinah. Orang ini berkata, "Siapa yang akan menunjukkan kepadaku di mana Ka'ab bin Malik?" Orang-orang di pasar segera menunjukkan hingga orang Syam itu menemuiku dan menyerahkan sepucuk surat kepadaku dari Raja Ghassan. Isi surat itu berbunyi, "Amma ba'du, aku sudah mendengar bahwa sahabatmu telah mengabaikanmu dan Allah tidak memasukkanmu ke dalam tempat hina dan sia-sia. Bergabunglah bersama kami, orang-orangmu." Aku pun berujar setelah membacanya, "Ini juga termasuk cobaan." Lalu aku lemparkan surat itu ke perapian dan membakarnya. Akhirnya 40 hari dari 50 hari masa hukumanku, salah seorang utusan beliau mendatangiku dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu." Aku pun bertanya, "Aku ceraikan dia atau apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, engkau jauhi dia dan jangan mendekatinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus orang untuk menyampaikan hal serupa kepada kedua orang sahabatku. Aku lalu berkata kepada istriku, "Pulanglah ke rumah orang tuamu, tinggallah dulu bersama mereka sampai Allah memutuskan sesuatu dalam perkara ini." Setelah itu aku jalani sisa 10 malam terakhir hingga sempurnalah 50 malam semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Selesai menunaikan sholat subuh pada pagi hari dari malam ke-50, aku duduk termenung di atap rumah kami sambil berzikir kepada Allah. Jiwaku sempit kurasakan dan begitu pula bumi telah menjadi sempit. Padahal bumi itu luas. Tiba-tiba aku mendengar teriakan seseorang dari atas gunung Salah. "Wahai Ka'ab bin Malik, dengarlah berita gembira untukmu." Aku pun segera bersujud. Aku tahu bahwa kemudahan dan keampunan sudah tiba.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumumkan penerimaan Allah atas taubat kami selesai menunaikan sholat subuh. Orang-orang berhamburan menyampaikan berita gembira ini kepada kami. Mereka juga menyampaikan hal ini kepada kedua orang sahabatku. Ketika orang yang kudengarkan teriakannya itu menyampaikan kabar gembira ini untukku, aku segera melepas kedua potong bajuku dan mengenakannya kepada orang itu karena kegembiraan yang kuterima darinya. Demi Allah, hanya 2 potong baju itulah yang aku miliki ketika itu. Selanjutnya aku meminjam 2 helai pakaian untuk aku kenakan. Aku pun bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang berbondong-bondong menemuiku untuk mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku. Tatkala aku mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata dengan wajah berseri-seri karena bahagia, aku berikan kabar gembira untukmu mengenai satu hari yang paling baik yang pernah engkau lalui semenjak engkau dilahirkan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah berita gembira itu datang dari Anda ataukah dari Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, bukan, akan tetapi berita ini datangnya dari Allah. Aku menyahut, wahai Rasulullah, di antara taubatku adalah aku akan melepaskan seluruh hartaku untuk kusedekahkan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, simpan sebagian hartamu yang sedemikian itu lebih baik untukmu. Aku menukas lagi, wahai Rasulullah, aku telah diselamatkan oleh kejujuran. Sesungguhnya di antara taubatku adalah bahwa aku tidak akan berbicara selain kejujuran selama aku hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulnya. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat kepada mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kami bertiga ketinggalan dari orang-orang yang diterima alasannya oleh Rasulullah ketika mereka bersumpah setia kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat orang-orang itu dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkan perkara kami hingga Allah menentukan hukumnya bagi kami. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat kepada mereka. Firman Allah yang diturunkan ini bukanlah mengenai ketidakikutsertaan kami dalam peperangan Tabuk, melainkan menjelaskan penundaan taubat dan penangguhan perkara kami dari orang-orang yang telah bersumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diterimanya maaf itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Ka'ab ini diturunkan pula bahwa mereka yang tidak ikut serta dalam peperangan ini berjumlah kurang lebih 89 orang. Mereka semua meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ketidakikutsertaan mereka. Rasulullah memaafkan mereka dan menerima keterus-terangan kami itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaiat mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan isi hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah ini sesuai dengan apa yang disebutkan Syekh Waqidi. Ia menambahkan bahwa jumlah orang Arab pedalaman yang tidak ikut serta dalam perang ini mencapai 82 orang. Mereka semua berasal dari Bani Ghifar dan kabilah-kabilah lainnya. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya belum termasuk jumlah itu. Jumlah orang munafik yang tidak turut berpartisipasi dalam perang Tabuk sangatlah banyak. Waqidi, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Ibnu Ubay sempat ikut keluar sampai di Gunung Zibab di Madinah. Ia diiringi oleh para pengikutnya yang terdiri dari bangsa Yahudi dan orang munafik. Konon dikatakan bahwa pasukan Ibnu Ubay bukanlah pasukan yang termasuk sedikit jumlahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak, Ibnu Ubay bersama orang-orang munafik mundur dan tidak jadi ikut menuju Tabuk. Sayangnya semua kisah ini tidak diriwayatkan melalui jalur-jalur riwayat sahih. Orang-orang yang tidak ikut berangkat berjuang menyangka bahwa tidak akan ada orang yang mengetahui perbuatan mereka. Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah personel pasukan muslimin. Akan tetapi di tengah perjalanan menuju Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dan teringat kepada beberapa orang yang tidak menyertai beliau. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Rihmin Kalsum bin Hasin Al-Ghifari tentang orang-orang Bani Ghifar dan kabilah Aslam yang tidak ikut pergi ke medan perang Tabuk. Setibanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Tabuk, beliau menanyakan perihal Ka'ab bin Malik. 10. Kaum muslimin di Tabuk.
Dan Rasulullah SAW sempat menyampaikan khutbah panjang di hadapan kaum muslimin di Tabuk. Dalam khutbah ini Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, amma ba'du. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Sekuat-kuatnya ikatan kalimat takwa. Sebaik-baiknya agama adalah agama Ibrahim. Sebaik-baiknya tradisi adalah tradisi Muhammad. Semulia-mulianya ucapan adalah zikrullah. Sebaik-baik kisah adalah Al-Quran. Sebaik-baiknya perkara adalah keistiqomahan. Sejelek-jeleknya perkara adalah orang yang direka-reka. Sebaik-baiknya tuntunan adalah tuntunan para nabi. Semulia-mulianya kematian adalah kematian para syuhada. Sebuta-butanya kegelapan adalah kesesatan setelah turunnya petunjuk. Sebaik-baiknya amalan adalah yang bermanfaat. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang diikuti. Sejelek-jeleknya kebutaan adalah butanya hati." Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid bersama pasukannya untuk mendatangi Ukaidir Daumatul Jandal. Lalu mereka menangkap Ukaidir dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengadakan perjanjian damai kepadanya dengan kewajiban bayar jizyah bagi Ukaidir. Dituturkan pasukan muslimin menangkap Ukaidir saat itu ia sedang berburu sapi di luar bentengnya. Dan kejadian ini jauh hari sebelumnya pernah diutarakan oleh Rasulullah SAW kepada Khalid, yakni bahwa pasukan muslimin akan menangkap Ukaidir di luar benteng dan sedang berburu sapi. Saat melihat Ukaidir, pasukan muslimin terkagum-kagum dengan pakaian yang dikenakannya. Lalu Khalid merampasnya dari Ukaidir dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, "Kalian terkagum-kagum dengan pakaian ini? Demi zatnya jiwaku berada di genggamnya. Sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di surga lebih bagus dari pakaian ini." Dalam hadis sahih dituturkan bahwa Ukaidir memberi hadiah kepada Rasulullah SAW berupa jubah yang terbuat dari sutra. Orang-orang berada di tempat tersebut sangat kagum dengan keindahan jubah itu. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya." Hadis ini berbunyi sama dengan paparan Ibnu Ishaq di atas. Yang jelas Rasulullah SAW menerima jubah itu melalui jalan hadiah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih, bukan lewat cara merampas seperti yang dituturkan Ibnu Ishaq. Pendapat tersebut diperkuat dengan periwayatan Abu Ya'la yang isnadnya cukup kuat. Di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa ketika Ukaidir tiba, ia segera mengeluarkan jubah yang terbuat dari sutra yang ditenun dengan emas. Akan tetapi Rasulullah SAW mengembalikan jubah itu kepada Ukaidir. Namun Ukaidir tetap memaksa agar Rasulullah menerima pemberiannya itu. Lantas beliau pun bertitah, "Berikan jubah itu kepada Umar." Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak menyerahkan jubah itu kepada Umar untuk dipakai. Oleh karena itulah Umar memberikan jubah tersebut untuk saudaranya yang berada di Mekah dan masih musyrik. Dalam satu riwayat lain yang berasal dari Ali dikatakan bahwa Rasulullah SAW diberi hadiah sebuah jubah sutra. Wajah Rasulullah SAW terlihat marah. Beliau langsung merobek-robek jubah itu di hadapan istri-istri beliau. Dari keseluruhan hadis-hadis di atas dapat ditarik pemahaman bahwa jubah yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW bukan hanya satu. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak memakai sutra, sebab sebagaimana telah diketahui bersama, hal tersebut telah diharamkan melalui beberapa hadis sahih. Dikabarkan juga bahwa Rasulullah SAW menugaskan Khalid untuk menangkap Ukaidir. Khalid berangkat dengan disertai 420.000 orang prajurit Muslim. Adapun Khalid berangkat dengan disertai 420.000 orang prajurit Muslim. Adapun harta rampasan perang yang dibawa oleh pasukan Khalid itu mencapai 800 orang tawanan, 1.000 ekor unta, 400 buah perisai baja, dan 400 pucuk tombak. Bukhari menuturkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang berada di Tabuk, datanglah hadiah dari Raja Ailah. Hadiah itu berupa seekor kuda kecil berwarna putih. Rasulullah SAW mengalungkan selendang kepada Raja Ailah. Rasulullah SAW mengalungkan selendang kepada Raja Ailah. Kemudian Rasulullah SAW membuat perjanjian damai dengan Raja Ailah dan mewajibkannya membayar jizyah. Kemudian selama berada di Tabuk ini, Rasulullah SAW juga ditemui oleh warga Jarba dan Azruh. Mereka memberi upeti mereka kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menulis secari surat perjanjian bagi mereka dan surat itu mereka simpan. Pada suatu hari di perang Tabuk, Rasulullah SAW tertinggal sholat subuh berjamaah lantaran satu keperluan. Ketika Rasulullah SAW kembali ke tempat kaum muslimin berada, mereka telah menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai imam sholat. Kaum muslimin lalu melaksanakan sholat bersama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Rasulullah SAW pun sholat sebagai makmum di belakang Abdurrahman bin Auf dan menyempurnakan sholat beliau.
Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Dihya bin Khalifah Al-Kalbi untuk menemui Heraklius yang juga sudah berada di Tabuk. Kemudian Heraklius mengutus Atanuki untuk melihat sebagian tanda-tanda kenabian Muhammad SAW. Apabila benar hal hal ini terjadi artinya penugasan dia tersebut adalah untuk yang kedua kalinya. 11. Pulang ke Madinah. Rasulullah SAW tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari pihak musuh, sehingga pada akhirnya Rasulullah SAW pun pulang kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan setelah sebelumnya tinggal di Tabuk selama 20 malam. Di tengah jalan pasukan muslimin melintasi perkampungan kaum Samud yang pernah mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum tersebut mendapatkan murkanya karena durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melanggar larangan untuk tidak menyembelih unta Nabi Saleh. Ketika orang-orang hendak mencoba masuki perkampungan itu, Rasulullah SAW melarang mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian masuk ke rumah orang-orang yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Jika kalian memasukinya akan tertimpa apa yang menimpa mereka. Jika tidak demikian pun setidaknya kalian akan menangis." Kemudian Rasulullah SAW menutup kepala beliau dan bergegas melanjutkan perjalanan hingga menyeberangi lembah itu. Dan sampainya di Al-Hajar, pasukan muslimin mengambil air dari sumur-sumurnya untuk mengaduk makanan hewan-hewan kendaraan mereka, namun tiba-tiba Rasulullah SAW melarang mereka berbuat seperti itu. Bila memerintahkan mereka untuk memberikan adonannya kepada unta-unta mereka setelah terlebih dahulu membuang airnya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslim agar mengambil air dari sumur yang digunakan untuk minum oleh unta Nabi Saleh. Tatkala kaum muslimin mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai unta-unta mereka yang kelelahan, Rasulullah SAW berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar unta-unta tersebut segar dan bersemangat kembali. Unta-unta itu telah lalu menjadi bersemangat hingga kaum muslimin tiba di Madinah. Di tengah perjalanan, sekelompok orang munafik yang telah menyamar berupaya menjatuhkan Rasulullah SAW dari tunggangan beliau ketika berada di puncak Aqabah di tengah gelapnya malam. Namun Rasulullah SAW mencium rencana jahat itu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar orang-orang munafik itu dijauhkan dari beliau. Ketika Rasulullah SAW mendekati kota Madinah, keluarlah anak-anak dari mulut lembah Wada untuk menyambut Rasulullah SAW. Anak-anak tersebut ditemani oleh kaum perempuan yang secara bersama-sama mendendangkan untayan kata-kata, "Telah terbit purnama atas kami dari arah lembah Al-Wada. Wajiblah kami mensyukuri selama kepada Allah masih ada orang yang berdoa." Selama kepada Allah masih ada orang berdoa. Hal pertama yang dilakukan Rasulullah SAW sampainya di Madinah adalah melakukan solat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Kemudian beliau duduk bersama orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut. Pada saat itu datanglah orang-orang munafik yang tidak ikut pergi ke Tabuk menemui Rasulullah SAW. Mereka berdalih dengan 1001 alasan untuk meminta maaf. Rasulullah SAW menerima apa yang mereka ungkapkan secara lahiriah. Kemudian beliau memohonkan ampunan untuk mereka dan menyerahkan isi hati yang mereka sembunyikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datanglah 3 orang sahabat yang tidak ikut ke Tabuk dan terlambat menemui Rasulullah SAW, dan kisahnya adalah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya secara panjang lebar. 12. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada perang Tabuk. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah berkenaan dengan peperangan ini, terutama dalam surah Al-Baqarah atau Taubah. Beberapa ayat turun sebelum keberangkatan pasukan muslim ke Tabuk. Beberapa ayat turun di tengah perjalanan menuju Tabuk, dan sebagian lagi turun dalam perjalanan pulang pasukan muslim dari Tabuk menuju Madinah. Kandungan ayat-ayat ini mencakup tentang situasi dan kondisi peperangan, makar orang-orang munafik, keutamaan para pejuang yang ikhlas, diterimanya taubat orang-orang mukminin sejati, juga tentang orang-orang yang turut dan tidak turut serta ke medan perang. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ada pula yang orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Tabari menjelaskan, para ahli tafsir berselisih pendapat mengenai makna ayat ini serta sebab-sebab penurunannya. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa ayat ini diturun berkenaan dengan 10 orang yang tidak ikut Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Salah satunya adalah Abu Lubabah. 7 orang dari mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid pada saat kedatangan Rasulullah SAW dari Tabuk sebagai bentuk pertaubatan dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Sedangkan ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa yang mengikat diri mereka adalah 8 orang. Yang lainnya mengatakan jumlah mereka adalah 7 orang. Sementara itu ada juga yang berkomentar bahwa ayat ini turun berkenaan diri Abu Lubabah lantaran tidak ikut sertanya dalam perang Tabuk. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dibicarakan oleh ayat ini adalah orang-orang Arab pedalaman.
Tabari menuturkan beragam riwayat mengenai pendapat-pendapat tersebut. Seluruh riwayat tersebut tidak bisa dijadikan landasan argumentasi menurut studi yang dilakukan oleh Dr. Sanadi. Karena itulah Tabari mengatakan pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang menyatakan bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang yang mengakui kesalahan mereka ketika tidak ikut menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan jihad memerangi bangsa Romawi pada perang Tabuk. Doa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tabari menukilkan berbagai macam riwayat mengenai sebab-sebab diturunkan ayat ini. Salah satunya adalah riwayat sahih yang bersumber dari Ibnu Umar. Riwayat ini mengisahkan bahwa seseorang bertutur dalam sebuah majelis mengenai perang Tabuk. Kami tidak pernah melihat sesuatu mirip para qari, para sahabat yang ditugaskan untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran agama kepada masyarakat luas kami itu. Mereka adalah kelompok terpilih. Lidah mereka bukan pendusta dan tidak penakut dalam bertempur. Lalu seseorang yang hadir di majelis itu menyahut, engkau pembohong, engkau adalah seorang munafik. Akan aku beritahukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini menyampaikan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan turunlah ayat Al-Quran tersebut. Ibnu Umar menuturkan, aku melihat orang itu tergantung di pelana unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari lemparan bebatuan. Orang ini berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, kalian telah mengabaikan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Kalian memperolok-olok. Kalian jangan berdalih dengan alasan yang dibuat-buat. Kalian telah menjadi ingkar setelah kalian beriman. Dan sebagian ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa baik bersungguh-sungguh maupun bermain-main mengucapkan kalimat kekufuran adalah sama. Tidak ada perselisihan pendapat dari kalangan ulama mengenai hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengomentari perbuatan orang tersebut, tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Riwayat yang berada pada tingkatan sahih berkenaan dengan penafsiran ayat ini adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa orang yang dimaafkan adalah Mahsi bin Himyar Ashja'i karena ia mengingkari sebagian perkataan orang-orang munafik yang didengarnya. 8. Beberapa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. 1. Para sahabat semoga Allah meridhai mereka mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hewan-hewan kendaraan mereka yang kelelahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membawa hewan-hewan itu melalui sebuah tempat yang sempit. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meniup hewan-hewan itu secara berdoa. Berdoa, ya Allah, gerakkanlah hewan-hewan kendaraan kami ini. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha menggerakkan segala yang kuat dan lemah, segala yang kering dan basah di darat dan di laut. Akhirnya para sahabat sampai di Madinah dengan mengendarai tunggangan-tunggangan yang memiliki kekuatan luar biasa, yakni kekuatan yang telah diberikan Allah kepada tunggangan-tunggangan mereka melalui Rasulnya. Perawi hadis ini Fudalah bin Ubaid al-Ansari menuturkan, ini adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi segala yang kuat dan yang lemah. Lalu apa jadinya dengan yang kering dan basah? Ketika kami mendatangi Syam, kami bertempur dalam perang Siprus di lautan. Manakala kami melihat kapal-kapal di lautan dan semua yang ada di dalamnya, kami pun mengerti akan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. 2. Waqidi menuturkan beberapa riwayat mengenai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Akan tetapi seluruh periwayatan tersebut berada pada tingkatan dhaif. Misalnya riwayat tentang ular yang menghalang-halangi perjalanan kaum muslimin dalam perang Tabuk, mukjizat terpancarnya air dari jari-jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mukjizat makanan yang menjadi banyak dengan sendirinya. 3. Asyuti juga menyebutkan beberapa riwayat mengenai mukjizat yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh riwayat ini juga berada pada tingkatan dhaif. Misalnya mukjizat turunnya hujan berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk dan perjumpaan Nabi Ilyas alaihissalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang ini. Seluruh riwayat yang menggambarkan tentang mukjizat yang dipaparkan oleh Syekh Waqidi dan Suyuti dengan sanad dhaif juga dituturkan sama persis seperti itu dalam riwayat yang sanadnya sahih dan sudah kami sebutkan dalam kitab ini. Barangkali hanya kisah tentang Ilyas alaihissalam yang belum diketahui keabsahan sanadnya. 14. Intisari hukum dan pelajaran dari perang Tabuk. 1. Salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu merupakan penghormatan kepada salah seorang sahabat. Peristiwa ini juga menjadi bukti diperbolehkannya orang yang tidak diunggulkan Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam bagi orang yang diunggulkan dalam salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Ketika itu kaum muslimin sedang dalam perjalanan pulang dari Tabuk menuju Madinah. Dalam jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tonggak perkara yang ditanyakan itu adalah syahadat, penyangganya adalah solat dan zakat, dan puncak tertingginya adalah jihad. 3. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan jamak solat zuhur dengan asar dan solat maghrib dengan isya. 4. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang pakaian untuk orang-orang yang mengerjakan solat, beliau menjawab bahwa pakaiannya menutup aurat seorang musalli itu seperti penutup belakang pelana unta. 5. Selama tinggal di Tabuk 20 malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus meringkas atau kasar solat. Ini merupakan dalil sementara kalangan ulama yang memperbolehkan meringkas solat selama seseorang dalam keadaan musafir dan tidak berniat untuk menetap. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kulit bangkai bahwa menyamak kulit itu bisa membuatnya suci. Hal ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air dari sebuah rumah di Tabuk. Pemilik rumah memberikan air kepada beliau dalam sebuah kantong air yang terbuat dari kulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu minumnya. 7. Diperbolehkan untuk tidak mengajak bicara orang lain selama lebih dari 3 hari karena satu alasan syar'i, sebagaimana dia lakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengucilkan para sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk selama 50 malam. 8. Hendaknya kita tidak memasuki kediaman orang-orang yang mendapat murka Allah dan mereka yang diazab Allah. Artinya, kalau kita sedang melintasinya pun kita harus cepat-cepat meninggalkannya seraya menutup muka sampai melewati perkampungan tersebut. Yang boleh memasuki perkampungan seperti itu hanyalah orang-orang yang mau menangisi perbuatan dan mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa mereka, sebagaimana dilakukan dan diperintahkan Rasulullah SAW ketika melalui perkampungan kaum Samud di gua-gua batu. Hal itu juga beliau lakukan saat melewati lembah Masar antara Mina dan Arafah, sebab di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan gajah. 9. Seorang pemimpin harus memberikan pengarahan dan pengumuman kepada rakyatnya mengenai satu perkara yang jika disembunyikan dari publik akan berbahaya. Hal ini agar mereka waspada dan berhati-hati. Diperbolehkan juga menyembunyikan perkara lainnya atau mengungkapnya dengan kiasan demi menjaga keamanan sebagaimana diperbuat Rasulullah SAW saat mengemukakan ajakan beliau ketika hendak mengumumkan perang Tabuk. 10. Apabila telah menyerukan jihad, maka seluruh lapisan masyarakat wajib ikut serta mentaatinya. Kewajiban ini tidak perlu dengan menentukan satu persatu nama-nama peserta jihad. Ini adalah salah satu dari 3 unsur yang menjadikan jihad sebagai fardu ain. Yang kedua, apabila musuh datang menyerang negeri kita. Dan yang ketiga, apabila musuh datang antara 2 barisan. 11. Diwajibkannya berjihad dengan harta sebagaimana halnya diwajibkan berjihad dengan jiwa. Ibnu Qayyim berkomentar, ini merupakan kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. 12. Ketika menyaksikan kedermawanan Utsman, Rasulullah SAW berkata kepadanya, apa yang telah diperbuat Ibnu Affan tidak akan mengakibatkan keburukan kepadanya setelah hari ini. Semua yang dilakukan Utsman tersebut merupakan salah satu bentuk keutamaan Utsman terbesar dari sekian banyak keutamaan yang ada pada dirinya. 13. Orang yang tidak sanggup berjihad tapi tidak berdosa jika tidak ikut serta dalam perjuangan adalah orang yang sudah mengerahkan segenap upayanya untuk bisa ikut serta dan betul-betul nyata ketidakmampuannya. Hal ini sebagaimana digambarkan melalui kondisi orang-orang yang meminta kendaraan tunggangan untuk dapat pergi berjihad. Sayangnya Rasulullah SAW tidak bisa mendapatkan tunggangan-tunggangan tersebut untuk orang-orang ini. Akhirnya mereka pulang dengan derayan air mata karena luput dari keutamaan dan pahala jihad. 14. Pentingnya pengangkatan seorang pejabat sementara oleh seorang ketika akan bepergian jauh. Akan tetapi tentu saja pemimpin sementara itu pun adalah orang yang mampu mengayomi rakyat, terutama kaum lemah, perempuan dan anak-anak, sebagaimana digambarkan melalui penunjukan Ali oleh Rasulullah SAW. Ia menjadi wakil Rasulullah SAW di antara para mujahidin. Pengangkatan ini bersifat khilafah khassah untuk memimpin suatu wilayah kekuasaan tertentu, sedangkan untuk menangani masalah-masalah lainnya Rasulullah menunjuk Muhammad bin Muslimah. 15. Larangan meminum, memasak dan membuat adonan dari air sumur bangsa Samud. Begitu pula bersuci dengan air ini, akan tetapi diperbolehkan memberi minum binatang-binatang dengan air sumur ini. Larangan ini tidak berlaku bagi air sumur yang pernah diminum unta Nabi Saleh. Ini berarti mempergunakan air sumur unta Nabi Saleh untuk berbagai keperluan diperbolehkan. 16. Selama 20 hari di Tabuk, Rasulullah SAW mengerjakan salat secara qasar. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak bersabda kepada umatnya untuk tidak mengqasar salat jika tinggal di suatu tempat lebih lama dari itu. Menginap ketika bepergian tidak serta-merta menggugurkan hukum bepergian.
baik lama maupun sebentar, selama bukan penduduk tempat menginap dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat tersebut. Ini adalah praktik yang dikerjakan oleh sebagian salaf seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Abdurrahman bin Samurah. Praktik ini adalah benar sebagaimana diterangkan Ibnu Qayyim. 17. Tingkatan jihad ada 4. Jihad dengan qalbu, sebagaimana diperhatikan oleh para sahabat yang berhalangan karena ada halangan, dan disinyalir oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya di Madinah terdapat satu kelompok manusia yang apabila kalian menempuh satu perjalanan atau menjelajah sebuah lembah, maka mereka akan selalu berada bersama kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sementara itu mereka diam di Madinah. Rasulullah SAW menjawab, mereka ada di Madinah, tertahan oleh halangan kehidupan mereka. Sedangkan tingkatan-tingkatan yang lain secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Jihad dengan lisan, jihad dengan harta, dan jihad dengan raga. Seperti telah disabdakan dalam sebuah hadis yang berbunyi, berjihadlah kalian melawan kaum musyrikin dengan lisan kalian, kalbu kalian, dan harta kalian. 18. Diperbolehkan membakar dan memusnahkan tempat-tempat maksiat, yakni seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Masjid Dirar. 19. Diperbolehkan bagi seseorang untuk mengakui dan menuturkan kelalaian serta kekurangannya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Ka'ab bin Malik yang menuturkan kisah ketidakikutsertaannya dalam perang Tabuk. 20. Diperbolehkan bagi seseorang untuk memuji dirinya sendiri atas kebaikan yang ia miliki, selama tidak bermaksud untuk menyombongkan diri atau mengangkat diri sendiri sebagaimana telah dilakukan oleh Ka'ab radhiyallahu an. 21. Seorang atau pemimpin jangan membiarkan rakyatnya yang tidak mendukung perintahnya. Ia harus memberikan peringatan kepada rakyatnya itu agar kembali taat dan bertaubat. 22. Rasulullah SAW menerima apa yang ditampakkan oleh orang-orang munafik dan menyerahkan isi hati mereka yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum lahir, tidak boleh dijatuhi sanksi karena rahasia hati mereka tidak dapat diketahui oleh manusia manapun. Hal ini dipraktikkan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang datang berdalih karena kita ikut sertaan mereka dalam perang Tabuk. 23. Sujudnya Ka'ab ketika mendengar kabar gembira yang dibawa seseorang merupakan bukti nyata bahwa tindakan seperti itu merupakan kebiasaan para sahabat. Sujud ini adalah sujud syukur saat nikmat diturunkan dan bencana dihilangkan. Abu Bakar radhiyallahu an bersujud setelah mendengar berita terbunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ali radhiyallahu an bersujud tatkala mendapat Zu As-Sadiyah tewas bersama orang-orang Khawarij. Dalam hal ini para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu melakukan sujud berkali-kali karena hal-hal yang menggembirakan. Abu Bakrah menuturkan, jika memperoleh berita yang menggembirakan hati, Rasulullah SAW akan segera tertunduk untuk melakukan sujud syukur. Contohnya adalah sujudnya Rasulullah SAW ketika mendengar berita masuk Islamnya Hamdan di tangan Ali bin Abi Thalib. 24. Diperbolehkan bagi seseorang untuk menyedekahkan harta secukupnya saat bertobat, seperti telah digambarkan melalui sikap dan dialog Ka'ab dengan Rasulullah SAW ketika hendak menyedekahkan seluruh harta miliknya. Akan tetapi Rasulullah SAW menyarankan sepertiga harta saja. Akhirnya Ka'ab hanya menyimpan panahnya yang ada di Khaybar. 25. Disyariatkan penarikan jizyah dari ahlul kitab. Dengan jizyah ini darah dan harta mereka dilindungi. Anda saksikan sendiri bahwa bangsa Romawi lebih memilih bersembunyi dan tercerai-berai daripada harus berhadapan dengan Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW tiba di Tabuk. Kemudian datanglah orang-orang Arab beragama Nasrani meminta perdamaian dengan kewajiban membayar jizyah. 26. Sikap Ka'ab terhadap surat Raja Ghassan dan komentarnya atas permintaan sang raja merupakan cermin keimanan seorang muslim sejati terhadap Tuhannya yang maha tinggi, dan ujian seharusnya semakin memperdalam keimanan dan keikhlasan. 27. Perang Tabuk semakin memperkuat kekuasaan Islam di utara semenanjung Arabia. Perang ini juga melapangkan jalan menuju pembebasan negeri Syam, di mana Rasulullah SAW telah mempersiapkan semuanya dengan memobilisasi pasukan Usamah sesaat sebelum beliau wafat. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, tugas ini diselesaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dan dilanjutkan dengan pasukan-pasukan penakluk lainnya yang menyebar ke negeri Syam dan Irak. Inilah awal pembebasan bangsa-bangsa di daerah-daerah tersebut dari penghambaan terhadap Kaisar Romawi dan Khosrow Persia. Semoga apa yang kita bacakan ada manfaatnya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.